Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Aziza dengan nomor NIM 1830 106027 dari kelompok 5 Tafsir Tarbawi kelas Tadris Biologi 6B. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan materi tafsir Tarbawi, yaitu tentang subjek dan objek pendidikan, di mana dosen pengampu dalam mata kuliah tafsir Tarbawi ini yaitu Ibu Ismiati MA. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa materi pada subjek dan objek pendidikan ini. Jadi, ada 6 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, setiap nabi dan rasul dibekali wahyu untuk menghadapi umatnya. Kemudian yang ketiga, merasa butuh dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, keluarga sebagai sasaran utama objek pendidikan. Yang kelima, berdakwah kepada karib kerabat. Dan yang terakhir, setiap manusia bertanggung jawab belajar dan mengajar. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi, pengertiannya itu Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah tercantum di dalamnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Ayatnya yaitu Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan, yang artinya Allah yang maha pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Jadi mufradat dari ayat ini yaitu allama yang artinya dia telah mengajarkan, khalaqa yang artinya dia telah menciptakan, dan allamahu yang artinya dia mengajarkannya. Kemudian penafsiran para ahli tafsir. Jadi penafsiran para ahli tafsir tentang Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 ini yaitu pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah mengajari Nabi Muhammad Al-Quran dan Nabi Muhammad mengajarkannya pada umatnya. Ayat ini turun sebagai jawaban kepada makhluk manusia yang ada di Mekah ketika mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya atau Muhammad, yaitu pada Quran Surah An-Nahl ayat 103. Ayat ini mengungkapkan beberapa nikmat Allah kepada hambanya. Surat ini dimulai dengan menyebut nikmat yang paling besar faedahnya dan paling banyak manfaatnya bagi hambanya, yaitu nikmat mengajar Al-Quran. Kaitan ayat dengan pendidikan yaitu pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 ini menjelaskan bahwa Allah adalah subjek pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, yaitu mentransfer semua ilmu yang ada hingga objek pendidikan paham akan ilmu tersebut. Jadi kita masuk ke materi yang kedua, yaitu setiap nabi dan rasul dibekali wahyu untuk menghadapi umatnya. Dalam Islam, nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah di antara para nabi. Ada juga yang merupakan rasul, yakni seorang yang mendapat wahyu Allah dan wajib menyebarkan ajarannya. Mengimani nabi dan rasul merupakan rukun iman yang keempat. Ayatnya yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 43-44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bil bayinati waz zubur wa anzalna ilaika zikri litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
Quran surah An-Nahl ayat 43 sampai 44. Jadi mufradat dalam ayat ini yaitu ada arsalna, yaitu kami mengutus, kemudian nuhiya, yaitu kami memberi wahyu, az-zikru, yaitu pengetahuan, dan la ta'lamun yang artinya tidak mengetahui. Kemudian surah yang kedua itu tentang Nabi dan Rasul dibekali wahyu itu ada Quran surah An-Nisa ayat 170 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul atau Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surah An-Nisa ayat 170. Jadi mufradat dalam ayat ini yaitu ya ayyuhan nas, yaitu wahai manusia, bifaminu, yaitu maka berimanlah kamu, dan wa in takfuru, yaitu dan jika kamu kafir. Lalu ada ayat yang ketiga yaitu tentang Quran surah An-Najm ayat 5-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu masyadidul quwa zumiratin fastawa, yang artinya ia diajarkan kepada Allah yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Mufradat dari ayat ini yaitu Allahu, yang artinya mengajarkan kepadanya, masyadidan, yang artinya Jibril yang sangat, dan al-quwah artinya sangat kuat, dan zumiratin artinya mempunyai kekuatan. Kemudian penafsiran para ahli tafsir tentang ketiga ayat yang tadi yaitu yang pertama tentang ayat An-Nahl ayat 43 sampai 44. Pada ayat 43, para ulama menjadikan kata rijal sebagai alasan untuk menyatakan bahwa semua manusia yang diangkat oleh Allah sebagai rasul adalah pria dan tidak satupun yang wanita. Dan dari segi bahasa, kata arijal ini merupakan bentuk jamak dari kata rajul yang seringkali dipahami sebagai arti lelaki. Kemudian pada ayat 44-nya dijelaskan bahwa para rasul yang kami utus sebelummu itu semuanya membawa keterangan-keterangan, yakni mukjizat-mukjizat nyata yang membuktikan kebenaran mereka sebagai rasul, dan sebagian membawa pula zubur, yakni kitab-kitab yang mengandung ketetapan hukum dan nasihat yang seharusnya menyentuh hati. Kemudian yang kedua itu Quran surah An-Nisa ayat 170. Tafsirnya yaitu setelah Allah memberi hujah kepada ahli kitab dan menolak keraguan dan usul mereka yang sembrono dan bersifat menentang, maka beralihlah pembicaraan Allah ditujukan kepada umat manusia seluruhnya. Maka mereka diperintahkan supaya beriman. Sesudah itu Allah katakan pula janjinya atas amal kebaikan dan ancamannya terhadap perbuatan jahat, yakni sebagai isyarat bahwa alasan telah cukup jelas dan hujah tak bisa lagi dibantah. Jadi tidak tersisa lagi alasan apapun untuk tidak mau menghalangi orang lain yang mengikuti seruan Nabi dan menerima kebenaran dari Rasul yang mulia. Kemudian pada ayat yang ketiga yaitu Quran surah An-Najm ayat 5-6 yaitu menjelaskan bahwa yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril yang mana diberi potensi akliyah yang sempurna. Kemudian dia Jibril menampakkan dirinya dengan rupa yang asli dan tampil sempurna.
Dan dalam surat ini juga dijelaskan bahwa subjek pendidikannya adalah malaikat Jibril, yang mana punya potensi yang kuat dalam menerima wahyu-wahyu Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaitan ayat-ayat, ketiga ayat tersebut, yang pertama ayat Quran surah An-Nahl ayat 43-44 itu kaitannya dengan pendidikan, yaitu dalam dunia pendidikan kita dituntut untuk berusaha mencari tahu apa yang kita pelajari sehingga kita dapat memahami hal tersebut. Dalam surah ini dia juga menjelaskan kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu atau lebih pintar dari kita sehingga kita dapat memahami sebuah ilmu dan tidak dapat pemahaman hanya dari sepihak diri kita sendiri, melainkan mendapatkan pemaparan dari orang lain. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 170 itu menjelaskan bahwa Allah menyeru manusia untuk manusia, sebab sudah ada Rasul Nabi Muhammad yang diutus untuk membawa syariat yang benar. Adapun manusia, karena adanya kesamaan jenis ukhuwah bersyariah, maka dakwah dan tarbiyah kepada non-muslim pun harus dilakukan, tentunya dengan jalan yang baik. Kemudian menunjukkan bahwa yang menjadi objek pendidikannya di sini adalah seluruh manusia, baik yang muslim ataupun non-muslim, merupakan objek dakwah dan tarbiyah. Kemudian proses dakwah dan tarbiyah itu tidak boleh melalui kekerasan dan perang. Kemudian pada Quran surah An-Najm ayat 5-6 itu menjelaskan bahwa klasifikasi seorang pendidik. Jadi malaikat Jibril itu digambarkan sebagai seorang pendidik, yaitu harus sangat kuat. Maksudnya fisiknya itu harus kuat dan matang dan mampu memecahkan masalah. Kemudian yang kedua itu mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan dengan rupa yang asli. Maksudnya di sini menampakkan dengan rupa yang asli itu seorang subjek pendidikan hendaklah bersikap wajar yang tidak melebih-lebihkan segala sesuatu, baik dirinya maupun apa yang dilakoninya dalam bidangnya. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu merasa butuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi peradaban manusia saat ini kan semakin maju dan canggih serta mutakhir. Jadi dari peradaban-peradaban tersebut, maka ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Maka sebagai manusia itu kita harus merasa butuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita selalu berusaha untuk menuntut ilmu dan merasa butuh akan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi orang yang berpendidikan tinggi itu banyak juga yang rendah akhlaknya, tetapi di sini maksudnya itu kita juga harus memiliki akhlak walaupun berpendidikan yang tinggi. Jadi ayatnya tentang merasa butuh dengan ilmu pengetahuan ini yaitu Quran surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimmat rusyda, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Mufradat dari ayat ini yaitu ada attabi'uka, yaitu aku mengikutimu, dan tu'allimana, engkau mengajarkan kepadaku, mimma sebagian, dan rusyda petunjuk. Penafsiran para ahli tafsir tentang Quran surah Al-Kahfi ayat 66 ini yaitu kata attabi'uka itu asalnya dari atba'uka, dari kata tabi'a yang yaitu mengikuti. Kemudian berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu itu tidak boleh setengah-setengah. Karena jika kita melakukannya dengan setengah hati, maka hasil yang kita peroleh pun tidak maksimal. Nabi Musa adalah orang yang sangat halus dan sopan. Ia tidak memaksakan kehendaknya begitu saja kepada hamba Allah itu. Tetapi ia memintanya dengan sopan dan bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Kemudian kaitan ayat dengan pendidikan yaitu
ada beberapa nilai pendidikan yang bisa diambil. Yang pertama, pendidikan bukan hanya dari orang tua kita, tetapi bisa juga dari orang lain seperti guru, dosen, pelatih, teman, dan masyarakat. Seperti contoh dari surat itu, bagaimana Nabi Musa dia belajar kepada Khidir. Kemudian saat berbicara atau berlaku terhadap orang pendidik haruslah menghormati dan bersikap sopan. Terus menganggap bahwa pendidik lebih tahu daripada kita dan belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berhasil. Kemudian yang keempat yaitu tentang keluarga sebagai sasaran utama objek pendidikan. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik dari arti leksikal. Kata pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan pendidikan. Jadi, dalam pendidikan itu kita harus menjadikan keluarga sebagai sasaran utama atau objek pendidikan kita. Jadi, hal ini terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi mufradat dalam ayat ini yaitu waquduha artinya bahan bakar, kemudian al-hijarah artinya batu, ghilazun artinya kasar, dan syidadun artinya keras. Kemudian penafsiran para ahli tafsir yaitu ayat ini memberikan gambaran bahwa dakwah dan pendidikan harus diawali dari lembaga yang paling kecil yaitu diri sendiri dan keluarga menuju yang lebih besar. Ayat ini berbicara masalah tanggung jawab pendidikan keluarga, kemudian diikuti dengan akibat dari kelalaian tanggung jawab tersebut, yaitu siksaannya. Dalam membicarakan siksaan, Al-Quran menyebutkan bahan bakar neraka yaitu adalah manusia dan batu. Sementara itu adalah gambaran bagi orang-orang yang mendapatkan siksaan neraka. Kemudian kaitan ayat dengan pendidikan yaitu yang pertama, perintah takwa kepada Allah dan berdakwah. Jadi dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk berdakwah, dimulai dari hal yang paling kecil yaitu dari diri sendiri dan keluarga. Kemudian anjuran menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari api neraka seperti bersedekah, berdakwah, berakhlakul karimah, dan lainnya. Kemudian pentingnya pendidikan Islam sejak dini. Jadi seorang anak harus ditanamkan pendidikan Islam dari sejak dini dan mulai diarahkan. Kemudian materi yang kelima yaitu tentang berdakwah kepada karib kerabat. Jadi salah satu tugas seorang muslim ini adalah menyebarkan agama Islam, yaitu berdakwah dan mengingatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi dakwah sebaiknya didahulukan dari lingkungan terdekat seperti keluarga, agar seorang mukmin dapat menciptakan kehidupan yang islami di sekitarnya. Jadi di antara keutamaan pentingnya berdakwah dari keluarga terdekat terlebih dahulu. Ayatnya yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal akrobin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Mufradat dalam ayat ini yaitu wa anzir artinya dan berilah peringatan, kemudian ashiratakal akrobin artinya kerabat-kerabatmu yang terdekat.
Penafsiran Quran Asy-Syu'ara ayat 214 ini yaitu berisi perintah menjadikan keluarga terlebih dahulu dalam arti objek pendidikan yang utama, kemudian baru kerabat jauh dan akhirnya seluruh manusia. Selain itu, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Maka peranan keluarga dan orang tua itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan anak. Kaitan ayat ini dengan pendidikan, yaitu pada Quran Asy-Syu'ara ayat 214 ini mengajak manusia untuk bersegera dalam mengajak umat Islam, mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Kemudian perintah atau kewajiban terhadap keluarga dekat, mendidik hukum-hukum agama kepada mereka. Kemudian memberikan sesuatu apa yang kita miliki, baik tenaga, pikiran, jiwa, dan semuanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi yang terakhir atau yang ke-6 yaitu tentang setiap manusia bertanggung jawab belajar dan mengajar. Jadi sebagai wujud kesempurnaannya, manusia ini diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki 2 tugas dan tanggung jawab besar, yaitu sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kemudian juga manusia memiliki tanggung jawab untuk belajar dan mengajar. Ayatnya yaitu dijelaskan pada Quran surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah fala'la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkahu fid dini waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum ya'zarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya. Mufradatnya itu yaitu al-furqah yaitu kelompok besar, kemudian ada at-ta'ifah yaitu kelompok kecil, dan an-nazar yaitu menakut-nakuti. Jadi penafsiran para ahli tafsir tentang Quran surah At-Taubah ayat 122 ini, dalam ayat ini terdapat 2 lafaz fi'il amr yang disertai lam amr, yakni supaya mereka memperdalam ilmu agama, dan lafaz supaya mereka memberi peringatan. Jadi ini merupakan kewajiban untuk belajar dan mengajar. Menurut Al-Maraghi, ayat ini memberi isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama serta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya di dalam suatu negeri yang telah didirikan serta mengajarkannya tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan memberikan kemaslahatan bagi mereka sehingga tidak membiarkan mereka tidak mengetahui hukum-hukum agama yang pada umumnya harus diketahui oleh orang-orang yang beriman. Kemudian kaitan ayat ini dengan pendidikan, yaitu pada Quran Asy-Syu'ara ayat 214 ini yaitu melalui dengan pendidikan diharapkan pula lahir manusia yang kreatif, sanggup berpikir sendiri walaupun kesimpulan lainnya sanggup mengadakan penelitian, penemuan, dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan pendidikan harus mempertimbangkan prinsip perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan yang ditujukan bukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu aja, tetapi untuk membawa manusia mampu menangkap hikmah-hikmah di balik ilmu pengetahuan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, Latifah Aziza, tentang tafsir Tarbawi, yaitu materi subjek dan objek pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.